Halo para calon guru profesional. Kalau kalian lagi nonton ini, saya yakin banget kalian lagi siap-siap buat menghadapi tes substantif PPG Prajabatan, ya kan? Nah, tenang aja, kalian udah ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas dua bagian paling dasar dari tes ini, yaitu literasi dan numerasi. Saya bakal kasih strategi jitu biar kalian bisa ngerjainnya dengan lebih pede. Oke, jadi apa aja nih agenda kita hari ini? Pertama, kita kenalan dulu sama medan perangnya. Terus, kita bedah satu-satu. Mulai dari cara naklukin soal literasi, lanjut ke soal numerasi, dan di bagian akhir, tenang aja, saya udah siapin rangkuman strategi kunci yang bisa langsung kalian pakai. Gimana? Udah siap? Oke, sebelum kita jauh-jauh, yuk kita samain persepsi dulu. Tes literasi dan numerasi ini tuh bukan cuma sekedar formalitas biar lulus loh. Justru, ini adalah jantungnya profesi guru. Kemampuan buat ngertiin teks secara mendalam dan baca data itu, yaitu skill yang bakal kalian pakai tiap hari di kelas nanti. Mau itu pas analisis perkembangan murid, atau pas harus belajar materi ajar yang baru. Jadi, lupain dulu deh soal baca cepat atau ngapalin rumus, bukan itu intinya. Tes ini sebenarnya nguji cara kita berpikir kritis. Beneran deh. Ini tuh soal gimana caranya nemuin kenapanya di balik sebuah tulisan dan ngebongkar cerita apa sih yang ada di balik angka-angka itu. Nah, ini levelnya udah beda kan? Sip, sekarang kita masuk ke babak pertama, menaklukkan soal-soal literasi. Nah, ini nih, banyak banget yang kejebak di sini. Kenapa? Karena nyoba ngebaca dan ngapalin semua isi teksnya. Padahal kuncinya itu bukan di hafalan, tapi di sistem yang pinter. Kalian pasti sering kan ketemu teks yang kayak gini? Panjang, padat, isinya tentang UMKM misalnya, penuh data, penuh pernyataan. Reaksi pertama biasanya apa? Panik. Terus baca kata per kata. Nah, itu jebakan teman-teman. Tenang, kalian nggak perlu ngapalin semua ini kok. Sekarang perhatiin desirnya. Triknya adalah jangan baca teksnya dulu, lihat soalnya. Di sini kata kuncinya apa? Karena. Nah, ini penting banget. Soalnya itu nanya kenapa, bukan apa atau siapa. Ini petunjuk gede banget. Jadi target kita adalah nyari alasan, bukan cuma nyomot fakta dari teks. Strateginya simple, tapi asli, efektif banget. Gini caranya. 1. Pahami dulu pertanyaannya. Cari kata kunci kayak mengapa atau karena. 2. Baru deh kita scan teksnya. Cari kata-kata yang nyambung, misalnya kemampuan atau berkembang. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling penting, eliminasi jawaban yang kelihatannya benar karena ada di teks, tapi sebenarnya nggak ngejawab pertanyaan kenapanya. Paham ya? Kita cari hubungan sebab akibat, bukan cuma kutipan. Oke, yuk kita ganti persneling sekarang. Pindah ke numerasi. Kalau tadi di literasi kita jadi detektif, nah di sini kita bakal jadi analis data. Sahabat terbaik kita sekarang bukan lagi kalimat, tapi tabel, grafik, sama mata yang jeli banget ngelihat detail. Nah, biasanya kita bakal disodorin tabel kayak gini nih. Contohnya soal tingkat pengangguran. Eits, jangan langsung panik lihat angkanya. Ambil napas, kasih waktu 2 detik aja buat lihat-lihat dulu. Judul kolomnya apa? Judul barisnya apa? Oh, oke. Di sini kita ngebandingin lulusan universitas sama SMK dari tahun ke tahun. Pahami dulu petanya, baru kita masuk ke detail datanya. Dan lagi-lagi, kita mulai dari mana? Ya, dari pertanyaannya. Soalnya minta kita fokus ke satu hal aja. Tren pengangguran buat lulusan universitas. Artinya apa? Artinya, data yang SMK bisa kita cuekin dulu sebentar. Nah, ini cara kita nyaring informasi biar nggak pusing. Karena kita udah fokus, papa kita langsung lari ke kolom TPT lulusan universitas. Kan? Coba kita lihat angkanya dari 2017 sampai 2019. Apa yang terjadi? Dari 5,5% naik jadi 6,37. Terus naik lagi jadi 6,78%. Jelas banget kan? Angkanya naik. Nah, inilah yang namanya membaca tren. Nah, jadi kesimpulannya gampang. Tren buat lulusan universitas itu naik. Biar makin yakin nih, coba deh kita intip sebentar data yang SMK. Wah, ternyata trennya malah turun. Kontras banget kan? Nah, ngelihat perbandingan kayak gini itu bisa bikin kita makin mantap milih jawaban. Jadi ingat ya, ini bukan cuma soal nyari angka, tapi ngertiin ceritanya. Oke, mantap. Kita udah bedah cara ngerjain soal literasi dan numerasi. Sekarang, coba kita zoom out sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, pola pikir dan kebiasaan apa sih yang perlu kita bangun biar bisa sukses di dua-duanya? Ingat aja 2 peran ini. Waktu ngerjain soal literasi, anggap diri kalian itu detektif. Tugasnya apa? Nyari motif, ide pokok,
sama makna yang ngumpet di balik teks. Tapi, pas kerjain numerasi, ganti topi. Kalian jadi ilmuwan. Fokusnya ke data yang akurat, detail, sama hubungan sebab akibat yang bisa dihitung. Dua mindset yang beda, tapi dua-duanya sama pentingnya. Dan terakhir, ini dia beberapa aturan emas yang berlaku buat semua jenis soal. Nggak cuma literasi atau numerasi aja. 1. Selalu, dan saya ulangi ya, selalu baca soalnya dulu. 2. Jadi manajer waktu yang pinter. Jangan kelamaan di satu soal. Dan yang paling jagoan, 3. Jadilah master eliminasi. Percaya deh, kadang lebih gampang nyari 3 jawaban yang salah daripada 1 jawaban yang benar. Jadi nih yang perlu banget kalian ingat, sukses di tes ini tuh bukan soal siapa yang hafalannya paling banyak, bukan, tapi soal siapa yang paling cerdas dan strategis pakai pengetahuannya. Ini bukan tes hafalan, ini adalah tes strategi berpikir. Nah, sekarang giliran kalian. Semua teori ini nggak akan ada gunanya kalau nggak dipraktekin. Coba deh, dari semua yang udah kita bahas tadi, strategi mana nih yang mau kalian coba duluan pas latihan nanti? Pilih satu aja, mulai dari yang kecil. Selamat berjuang ya, semoga sukses!